Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Memang soal Hambalang ini serasa tak henti-hentinya. Sepertinya sudah berbilang bulan seperti episode sinetron yang tak pernah habis. Dan makin muncul nama-nama lain yang kemungkinan juga akan berhadapan dengan persidangan. Bang Johan, kami tadi sudah menayangkan beberapa daftar nama-nama yang sudah disebutkan di LHP 2 BPK. Lalu kira-kira apakah nama-nama seperti Hanif Dakiri dari PKB, kemudian Ruli Hairul Azwar, Ignatius Mulyono, Iwayan Koster, dan Maister Utut Adianto itu akan segera berurusan mengikuti Mas Anas Urbaningrum? Ya, saya tidak tahu itu ya perkembangannya kemana. Tetapi harus dipahami bersama bahwa disebut nama itu kan belum tentu terlibat di dalam LHP. Ada yang tidak disebut di dalam LHP jadi tersangka juga ada gitu. Jadi kalau KPK berangkatnya kan sejauh mana dalam proses Hambalang ini ada unsur-unsur yang kemudian ditemukan dua alat bukti yang cukup itu sehingga siapapun saya kira bisa jadi tersangka. Tapi gini, di dalam kasus Hambalang ini memang ada dua hal tadi yang saya sampaikan. Pengembangan pertama adalah berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasanya. Yang kedua yang berkaitan dengan siapa yang ikut menikmati gitu ya, atau yang menerima. Itu juga dikembangkan ya. Kalau Anda tahu sejak awal kan dari mulai proses sertifikasi, kemudian masuk ke penganggaran, kemudian penganggaran masuk ke kementerian yang kemudian dibangunlah komplek Hambalang itu. Jadi proses pengembangannya itu ke sana. Bang Johan, terkait terlibat atau tidak, menikmati atau tidak, kan nama-nama yang tadi saya sebutkan setidaknya perlu dimintai keterangan dulu kan? Seseorang saksi dimintai keterangan tentu yang berkaitan dengan perkara yang diusut KPK dengan tersangka siapa gitu ya. Tadi yang nama-nama itu ada kaitannya nggak dengan tersangka gitu. Baru kalau ada kaitannya, keterangannya diperlukan, baru diperiksa sebagai saksi gitu. Nah, dalam konteks pengembangan itu bisa nanti kalau misalnya tidak terkait dengan tersangka, kemudian kita telusuri dengan penyelidikan baru. Bisa saja. Terkait nama-nama anggota Komisi 10 yang kabarnya juga menerima atau menikmati, apakah sudah ada pengembangan ke arah itu? Ya sampai hari ini belum ada tersangka baru ya dalam kasus Hambalang. Tapi kan sudah banyak anggota DPR yang diperiksa terkait dengan kasus Hambalang ya. Nah, sejauh mana apakah dia terlibat atau tidak ya kita tunggu aja proses pengembangan kasusnya. Ya, Bang Johan, satu nama Oli Dondokambe, bagaimana perkembangannya? Ya seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu memang pernah dilakukan gelar perkara ya berkaitan dengan penyebutan nama Oli Dondokambe. Tapi sampai hari ini saya selaku Humas belum memperoleh informasi selanjutnya dari perkembangan perkara ya. Oke, saya ke Mas Tama dulu. Mas Tama, soal nama-nama tadi, apakah kira-kira menurut Anda KPK juga akan menindaklanjutinya pasca Anas Urbaningrum? Ya, saya rasa ini kan kayak semacam serial ya, karena iya, KPK kayak tidak sinetron serial yang panjang banget. Saya maksud serial penegakan hukum, bukan bicara soal sinetron. Iya, artinya panjang banget ini bisa berkaitan. Memang kasus ini harus tahapan ya, karena apa? Karena pembuktian terhadap yang satu itu akan menguatkan pembuktian terhadap yang lainnya. Iya. Karena ini memang saling bertali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian dengan nama-nama yang disebut? Dalam perspektif saya, nama-nama yang sekarang sudah beredar dalam LHP, itu kan dalam laporan audit BPK, tidak hanya disebut, tapi juga dianggap menerima sejumlah uang. Betul. Dalam kapasitas dia sebagai penyelenggara negara. Sebagian kan memang sudah diperiksa kan, disaksikan. Untuk apa? Nah, dalam audit ya, saya tidak lebih dari audit, karena audit sudah menceritakan jauh lebih banyak sebetulnya. Audit mengatakan bahwa orang-orang tersebut dia menerima dalam kaitannya posisi jabatan dia untuk tadi mengamankan anggaran dalam tanda kutip. Nah, ini yang kemudian dalam perspektif saya, kalau kemudian LHP tersebut kemudian dianggap terbukti dalam persidangan, harusnya
ini juga menjadi hal yang jadi perhatian dari Yang dimaksud komisi. mengamankan anggaran tadi itu perannya seperti apa? Kalau ini saya banyak lihat dari putusan ya. Kalau Rosa sendiri misalnya dalam persidangan dia mengatakan untuk proyek PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai tadi, dia belanja di DPR menghabiskan uang miliaran rupiah. Belanja yang dimaksud dia berikan sejumlah uang untuk apa? Agar anggaran yang sudah diposkan oleh pemerintah yang dalamnya adalah Kemenpora itu kemudian disahkan oleh DPR. Nah, bentuk pengesahan inilah yang kemudian dianggap untuk mengamankan. Nah, praktek seperti ini sebenarnya kan juga bukan hal yang baru ya. Dalam SDM misalkan nama Sultan Batugana juga disebut karena tadi ada kaitannya dalam minta uang dan lain sebagainya. Begitu juga dalam kaitannya kasus Anas Urbaningrum, dalam dakwaan seingat saya kapasitas dia itu sebagai penyelenggara negara yang waktu itu adalah anggota DPR. Nah, ini yang kemudian terus dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya, Pak Firman, terkait nama-nama, Mas Anas sudah membisikkan nama lain? Kalau saya lebih memang konsentrasi pada kasus Mas Anas ya. Prosesnya kan kalau boleh dibilang searching for the truth ya, pencarian kebenaran tentang posisi Mas Anas. Karena memang pada pasca itu kan 2010 Mas Anas itu sebenarnya sudah mundur dari fraksi. Jadi perkembangan selanjutnya ya dia tidak tahu ya. Karena itu kan pasti tugas penyidikan KPK kalau mau ada memang di dalam dakwaan itu menyebut beberapa nama, termasuk surat Nazarudin itu ada menyebut nama-nama para politisi ya dari partai-partai lain ya. Tapi kan saya membatasi diri konsentrasi pada posisi Mas Anas Urbaningrum itu. Jadi kalau hal yang tadi penyebutan nama seperti siapa tadi Dakiri, ya, kemudian Ignatius Mulyono, Ruli Hairul Aswan, ya itu memang pada proses penyidikan kan memang sempat dimunculkan dalam pemeriksaan oleh KPK. Ya, tapi Mas Anas sendiri mengamini nggak tahu. nama-nama ini semua? Kalau kita memang konsentrasinya Mas Anas pada akhirnya tadi pada apa disebutkan Mas Johan konsentrasi pada soal penerimaan itu, gratifikasi itu. Jadi pada aktivitas Komisi 10 kan dia tidak ikut lagi karena terakhir tuh dia hanya pada posisi konsentrasi kasus Bank Senturi. Terus kemudian mundur pencalonan pada ketua umum. Tidak ikut emang nggak ada komunikasi lagi. Ya tapi proses pembahasan itu lintas fraksi kan, lintas partai juga itu kelihatannya tidak ada fakta-fakta yang diarahkan atau ditujukan pada Mas Anas. Ya, baik, Bapak-Bapak sekalian kita break lagi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.